kesempatan untuk melihat proses ini. Ya. Melihat proses ini, ikut melilit. Ini adik-adik dari Universitas Medan Area. Ini dari Unsika. Ini dari Universitas Pertamina. Ini dari Semarang. Ya. Mereka bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan sebuah proyek. Meskipun peralatan-peralatan kita terbatas, kita bisa melakukan pengujian hasil itu. Lalu apakah teknologi saja yang dikerjakan? Tentu tidak. Ya. Dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Saya tinggal di sebuah desa terpencil yang ekonomi masyarakatnya sangat lemah sekali. Mereka mengandalkan peternakan dan pertanian, sehingga dari sana apa dari spirit observasi, mengamati, meneliti, spirit lebih baik tadi itu yang bisa diterapkan. Maka saya tertarik ke peternakan domba. Saya pengen berinovasi gimana caranya menjadikan domba petani ini lebih besar, lebih sehat, lebih mahal terjual supaya bisa jadi ekonomi mereka. Ya, di sini anak-anak muda dari kecil udah pada jago ngarit, ya, jago ngarit, sehingga saya juga ikutan. Setiap pagi saya ke kandang, memberi makan sapi, makan domba, juga ikutan ngarit, bertanam rumput. Saya bertani di sini tidak bertani padi ya, tapi bertani rumput. Bermacam rumput saya tanam, rumput gajah, pacong, kemudian odot ya. Lalu untuk apa? Ini salah satu rumput yang bergizi tinggi. Ini namanya kalau di sini kaligria, kalau kita menyebutnya gamal, ya, dengan kadar protein yang sangat tinggi sekali ini gamal ini. Nanti silakan dilihat ya, gamal ini sama kayak kelor dan ini daun waru, ya. Daun waru ini sangat mudah ditanam di pantai sehingga sekalian untuk kita untuk konservasi lahan di pinggir pantai, daunnya bisa untuk pakan ternak. Untuk merawat senyuman anak-anak muda di desa tadi itu, ya. Masa saya hanya memberikan kesempatan kepada para engineer? Saya juga punya kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda di desa untuk mereka mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Lalu saya bikinlah sistem peternakan terpadu bekerjasama dengan masyarakat, mulai dari pembibitan hingga ke marketnya di Lebaran Haji, sehingga mulailah kita dari menyiapkan kandang yang baik, yang bersih, ya. Kemudian kita bekerja sama dengan para petani, mereka tersenyum, kita melakukan simpan pinjam domba ini. Ya, kita pinjamkan kepada mereka. Bulan Januari saya sudah mulai membuka itu, meminjamkan domba-domba kepada petani, nanti mereka akan rawat hingga bulan 7, hingga Idul Adha. Ya, misalnya mereka membawa berat 15 kilo, 20 kilo, 19 kilo, nanti di Idul Adha ketika panen menjadi 50 kilo, 60 kilo, nanti saya akan membayar kelebihan dari yang hasil upaya mereka. Kami tidak hanya pinjamkan begitu saja, tidak. Ya. Inovasi itu tidak dengan teknologi yang harus canggih-canggih. Di sini kami pergi ke bukit, saya bawa mahasiswa untuk pergi menimbang domba dan kambing petani. Kita bikin dari selang sendiri inovasi supaya bikin gendongan domba supaya mudah ditimbang. Kita beli timbangan gantung seperti ini. Di awal-awal dulu malah pakai sarung. Ya. Pakai sarung, kita bikin posyandunya domba dan kambing supaya petani itu tahu berapa kilo berat dombanya, berapa banyak pakan yang diberikan sehingga menghasilkan berapa. Kita hanya mendampingi mereka supaya mereka mengetahui apa perjuangan mereka. Lalu ya, yang paling membahagiakan ketika seperti ini, saya yang berat 57 kilo bisa bersanding dengan kambing dengan berat 75 kilo. Saat ini ada satu kambing di mitra saya yang sudah mencapai 100 kilo ini. Saya belum berfoto dengan kambing saya itu. Kehidupan di sini kami jauh dari hiruk pikuk ya, ke sungai memandikan kambing. Kita bisa melihat setiap sore melihat kambing yang gemuk. Ya, ini pertanian saya. Ya, saya nanam rumput gajah di sini. Nah, ini menjadi pertanian untuk masyarakat ya.
karena padi susah ditanam, maka saya ajak mereka bertanam rumput gajah, ya, bertani rumput gajah. Nah, biasanya di kebiasaan orang-orang di sini dulu hanya memberikan bagian rumput dan bagian yang muda dari rumput gajah ini. Rumput gajah ini tentu saja berbagai macam jenisnya. Saya merasa bahwa sayang ya bagian ini kebuang sia-sia. Lalu kami bikin inovasi yang sudah ada. Ya, kami kembangkan mesin. Pertama kami amati, tiru dan modifikasi. Kami beli mesin cacah dan menurut kami mesin cacah itu tidak optimal, tidak bisa mencacah lebih halus sampai ke pangkal ini. Lalu kami kembangkan mesin cacah sendiri. Ya, ya. Jadi kita berinovasi, bikin, ayo idenya bagaimana supaya lebih cepat, bagaimana supaya lebih halus. Ya, ya. Batang ini hancur, jadi bubur. Nah, ini hasilnya. Jadi rumput gajah tadi yang selama ini tidak kemakan oleh ternak batang-batangnya tadi itu, padahal batang itu mengandung gula, pasti mengundang gula. Sehingga ketika saya bungkus dengan plastik aja, ini langsung mengalami fermentasi alami, lalu 2 hari kemudian udah bau tape dan nikmat sekali sama domba. Lalu kami campur dengan dedak ya, bekatul, kita menyebutnya bekatul. Ketika musim panen itu bekatul murah, kita campur dengan bekatul. Dan ini tempat pakan domba kita. Dan ini dombanya menikmati gilingan rumput gajah. Nah, ya, lalu hasilnya kami bisa menghasilkan domba dan kambing yang gede-gede, ya 60 kg, 58 kg. Sekarang jualnya susah. Biasanya hari raya kurban orang hanya kurban 30 kg, 35 kg. Sekarang wah domba kami berat-berat seperti ini. Ya. Maka saya menggunakan Facebook, Instagram untuk menjual domba-domba dan kambing hasil ternak dari petani-petani kami ini. Lalu kami melakukan kegiatan kurban online. Ya. Tahun kemarin saya bisa memotong ya bekerja sama dengan banyak orang yang ikut kurban online di Ceras. Kita bisa memotong 20 ekor sapi dan 100 ekor domba yang bisa kita bagikan ke 9.000 keluarga di bukit-bukit terpencil ya, di bukit-bukit terpencil. Ini kegiatan kurban kami seperti ini selalu semarak karena saya sangat ingin mewujudkan bagaimana hari raya kurban itu menjadi hari raya memuliakan manusia. Jadi ini yang bekerja semuanya adalah pemimpin-pemimpin kampung bersama dengan stafnya. Jadi rakyat tidak perlu membawa kupon, masyarakat tidak perlu membawa kupon. Masyarakat cukup menunggu di rumahnya. Pemimpin yang bekerja nanti setelah selesai diantarkan ke rumah masing-masing, ke rumah warga oleh pemimpinnya. Ya. Kita selalu mencari jalan, apa jalan terbaik ya untuk kehidupan yang lebih baik bersama-sama masyarakat. Tentu saja kegiatan saya tidak hanya ini, tidak hanya mengajar, saya juga keliling-keliling Indonesia, keliling dunia, pergi ke Belanda, pergi ke Jepang, pergi ke Malaysia, pergi ke Taiwan untuk bertemu dengan ke Jerman ini ya, bertemu dengan anak-anak muda. Karena tadi itu seperti yang quote yang ditampilkan oleh Bu Reni tadi itu, aset negeri ini adalah anak mudanya. Dan bagaimana membuat anak-anak muda ini terpicu dan tidak merasa kecewa kepada negerinya dan mau mencoba apa yang bisa dilakukan untuk negeri ini, ya itu akan saya lakukan. Ini saya mendampingi teman-teman yang mengembangkan kendaraan listrik ya, mendampingi mereka untuk lomba mobil listrik, dan saya pun tetap berinovasi mengembangkan mobil listrik yang baru bersama tim saya di Jogja. Dan ya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, semuanya berproses, tidak ada yang
tiba-tiba langsung jadi, tantangan pasti banyak, halangan pun banyak, rintangan nggak berhingga, tapi yang paling penting adalah kita berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan lebih baik. Ya. Demikian pembahasan saya. Mudah-mudahan cerita ini bisa memicu teman-teman, mahasiswa, para dosen di Fakultas Teknik Pertanian Universitas Andalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya Pak Riki ya. Luar biasa. Pak Riki ternyata di dalam ruangan ini juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Pertanian. Bapak Oh iya. Pak Indra Dwi Pak di sini. Pak Indra Dwi Terima Pak, kasih. ada kata sambutan atau ada komentar terhadap webinar ini Pak, apa yang disampaikan oleh Bapak Riki, Pak Indra? Silakan Pak Indra, silakan. Silakan Pak Dekan. Selain itu juga ada beberapa dosen teknik. Kalau yang Reni lihat ada Bapak Masnya, Pak Andi, Bapak mau berkomentar Pak? Sebelum kita persilakan untuk Bapak-Bapak dari Fakultas Teknik, dari Pertanian untuk memberikan saran, masukan, komentar, pertanyaan atau nasihat untuk saya. Oke, mungkin sembari itu Reni buka floor dulu ya Pak Riki ya. Bapak Ibu dosen, sebelum Reni membacakan pertanyaan di kolom chat, ada yang mau bertanya langsung dipersilahkan. Oke, ada Ulul Azmi, raise hand itu silakan Ulul Azmi. Silakan, Ulul Azmi tadi. Silakan Ulul Azmi. Oke, mungkin masih persiapan ya Pak Riki ya. Oke, sebelum Ulul Azmi memperlihatkan wajahnya untuk bertanya, ada pertanyaan nih Pak Riki dari Ami. Ami salah satu dosen kita Pak Riki. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana menjaga semangat untuk terus bisa tetap ada dalam diri kita? Karena masalahnya di sini kan di Rami tetap ada dalam diri seseorang untuk bisa melakukan setiap rencana yang sudah disusunnya dan menerapkan dengan maksimum. Terkadang seseorang terbentur dengan kendala, tiba-tiba semangat itu hilang. Nah, sekarang bagaimana Pak Riki pengalamannya jika menemukan kondisi seperti ini Pak Riki? Dipersilakan Pak. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana menjaga semangat? Ya, ketika kita berbicara tentang menjaga semangat, menjaga itu nggak bisa dilakukan tanpa kesadaran. Ya, jadi yang pertama harus menyertakan kesadaran. Ya, namanya saja sudah menjaga. Banyak orang yang kehilangan semangat karena dia tidak menyertakan kesadaran di dalam apa yang sedang dikerjakannya. Kesadaran tentang apa? Itulah yang saya sebut tadi itu salah satu kemampuan membangun visi. Kesadaran akan tujuan. Akan tujuan. Ya. Kenapa orang kehilangan semangat? Itu pernah saya tulis dulu di salah satu postingan saya. Ya. Kenapa orang putus asa, menjadi ragu-ragu, menjadi kehilangan semangat? Itu dikarenakan mereka lupa pada tujuan. Lupa pada tujuan. Jadi salah satu poin penting dari tentang semangat tadi itu kita tahu tujuan. Kenapa kita lupa pada tujuan? Karena kita membuat tujuan baru ya di tengah perjalanan kita. Ya, kita tidak melakukan update. Apa sebenarnya kalau Simon Sinek bilang itu find your why before you do something. Sebelum kita melakukan sesuatu, find your why. Temukan kenapa harus kamu yang melakukannya. Ya. Lalu apa yang ingin kita wujudkan? Kalau di kami itu namanya functional approach. Nan notame, dare notame. Untuk siapa dan untuk apa itu? Jika kita telah melihat ujung dari apa yang akan kita kerjakan, setiap kita berhadapan dengan tantangan, setiap kita berhadapan dengan permasalahan, kita ingat, oh iya, saya ini sedang ingin mewujudkan ini. Oh iya, saya sedang ingin memberikan ini kepada seseorang, kepada negeri, kepada keluarga, sehingga ya itu menjadi
energi untuk mengembalikan fokus kita kepada, oh ini ternyata hanya tantangan untuk menuju ke sana. Di sana kita tinggal mengupdate tujuan kita. Ya. Ketika kita rasa kehilangan semangat, maka update tujuan kita. Update tujuan kita dan bayangkan apa sosok kita yang akan terwujud di ujung perjalanan itu. Misalnya saya lagi diprotes sama ibu saya karena ibu saya datang ke Ciheras, lalu melihat saya dengan tampang seperti sekarang, ya, sedang menyekop tai sapi di kandang. Ondeh na ala karajuang ka, ya, mangang modeko koha, ala kuliah di Jepang, ala karaju di Jepang, jadiang kini kuat, bilang ibu saya. Ya, ketika saya sedang menyekop tai sapi. Tentu saja gimana nih cara kita ngejawabnya ini? Ya. Maka kita harus mencari jawaban terbaik dari itu. Ya. Bako menyekop Cik Jawi kerajuan kini kuat, bilang ibu saya. Ya. Lalu saya bilang sama ibu saya bahwa saya bukan sedang menyekop tai sapi. Saya sedang menyiapkan daging terbaik di atas meja makan orang. Ini hanya satu rentetan upaya yang perlu dilakukan untuk menyiapkan daging terbaik. Daging terbaik di meja makan. Sehingga proses membersihkan kandang sapi, memberi makan terbaik, memandikan sapi itu, ya, ujung dari pekerjaan itu adalah orang menikmati daging terbaik di meja makannya. Entah itu di restoran, entah itu di rumah, ya, entah itu di warung, mereka berbahagia makannya. Deh, lama daging koleh ya. Tentu di dalamnya akan banyak berperan. Meskipun jago tukang masak, kalau dagingnya jelek nggak bisa. Meskipun jago tukang daging, kalau dagingnya jelek dia juga malas menjualnya. Ya. Tukang potong sapi juga kesal melihat sapi yang kerempeng tidak ada dagingnya. Jawi sia, anak pandainya Mayarun. Tapi kalau sapi kita gemuk, sehat dan bagus, ya, yang bawa ke rumah potong pun dengan bangga. Nih saya bawa sapi bagus nih dari kandang Sediki. Tukang potong pun, weh ini mantap ini motongnya. Tukang daging pun dengan gembira. Wah kalau gini dagingnya saya semangat ngejualnya. Ibu-ibu pun membeli di pasar, orang-orang di restoran pun, wah saya ingin daging ini. Ya, sehingga yang kebayang adalah titik akhirnya. Ya, orang menikmati daging terbaik di meja makannya. Nah ini adalah salah satu metode saya menjaga semangat. Ya, kenapa saya getol untuk mengembangkan mobil listrik? Kenapa saya getol untuk mengajak anak-anak muda? Padahal anak muda itu banyak perangainya, banyak tingkahnya. Saya pun juga punya urusan pribadi yang ingin saya selesaikan. Kenapa saya tetap bertahan? Karena di kelopak mata saya terbayang Indonesia yang lebih baik 20-30 tahun mendatang. Karena saya tidak mau menyesal di usia 50-60 tahun nanti, ya, saya menjadi manusia yang menyalah-nyalahkan anak muda. Saya tidak mau ketika saya muda dulu, saya dicemooh oleh orang-orang dewasa. Lihatlah tuh kerajonya tuh. Ya, malala se, mailele se, membuat masalah se. Saya tidak mau menjadi orang dewasa yang ketika di masa tua saya datang, saya juga mengucapkan hal yang sama. Ya. Artinya, di sini adalah kemampuan membangun visi. Visi terbaik kita itu apa? Update tujuan kita, lalu masih banyak upaya terbaik, ya. Daripada kita menyesal-nyesali keadaan tantangan sekarang ini, tantangan itu adalah, ya, saatnya di mana kita naik tingkat untuk memikirkan ide terbaik untuk menyelesaikannya. Begitu cara saya menjaga semangat, mudah-mudahan bisa jadi referensi, ya, buat Bu Ani. Oke, thank you Pak Riki. Ada pertanyaan berikutnya. Bu Rami, oke, ada mau dikomentari? Terima kasih Bu Reni, Pak Riki, sangat luar biasa sekali ya, karena memang banyak anak-anak muda kita, kalaupun ada masalah sedikit ya udah terus lari dari masalah itu. Bukannya malah kita bangkit atau terus berjuang ya untuk itu, tapi malah lari, kemudian nanti muncul lagi, kemudian membangun semangat dari awal. Tapi dengan apa yang Pak Riki sampaikan itu memang dengan contoh yang sangat sederhana sekali, itu sangat menyentuh bagi kita semua bahwa memang apapun itu
terus dilakukan, terus di-upgrade gitu. Terima kasih Pak Riki, sangat luar biasa. Sama-sama Bu Semoga Rahmi. kami berkesempatan juga bisa berkunjung ke Ciheras untuk belajar banyak dengan Pak Riki dan tim di sana. Terima kasih ya Bu Reni. Sama-sama Bu Hari ini Rahmi. ya. Makasih Ya. Bu Rami. Pekerjaan Oke. kita mendampingi anak-anak muda yang lari itu Bu Rahmi. Jangan kita tertawakan mereka, dampingi Betul. mereka lari. Kami dirangkul ya. Ya, Kita dampingi rangkul. lari. Dan Ciheras itu tempat pelarian. Oke. Sebenarnya anak-anak yang lari itu adalah anak-anak yang kritis juga itu Pak Riki. Tinggal bagaimana Semua menghadapi anak muda mereka. itu kritis, tinggal kita membangkitkan aja. Oke, Membangkitkan lagi. Oke, sip. Ada Bayu. Bayu sebenarnya Bayu bisa live langsung bertanya. Silakan Bayu. Karena pertanyaannya cukup banyak ini daripada Ibu bacakan. Mending Bayu bertemu langsung dengan Pak Riki. Bayu. Bayu. Assalamualaikum Bu, izin Bayu Waalaikumsalam. lagi di jalan ini Bu. Oke, lagi di jalan susah ya untuk bertanya. Mending Ibu aja ya. Ya Bu. Oke, sip. Pak Riki ini ada dari Bayu. Bayu menyampaikan selamat pagi Pak Riki, sosok yang sangat inspiratif, energi positif yang terasa saat ini Pak. Saya izin bertanya Pak. Yang pertama, apa kabar mobil listrik yang pertama diluncurkan Pak? Kabarnya nih Pak ditanya. Yang kedua, terkait segala karya yang sedang digiatkan sekarang, sinergi konkret seperti apa yang Bapak inginkan bersama pemerintah, khususnya wilayah Sumatera Barat? Oke, Silakan. terima kasih Bayu untuk pertanyaannya. Pertama tentang apa kabar mobil listrik pertama. Ya. Pertama yang diluncurkan. Kabarnya tadi itu, yang pertama saya luncurkan kecelakaan. Ya. Lalu sekarang ada di Museum Angkut Malang. Dan saya juga tadi menceritakan, tentu kami sedih dengan itu, tapi kami tidak kecewa dan tidak berlama-lama putus asa, kami kembangkan baru lagi. Kami kembangkan Selo 1. Lalu bagaimana kabar Selo 1? Juga pada waktu itu kami menghadapi tantangan, bermasalah, lalu kami tetap merawatnya, mengembangkan teknologinya, kita simpan di Jogja, lalu kita bikin lagi yang baru. Ya, kendaraan listrik ini bukan sesuatu yang harus langsung jadi, langsung diterima, tidak ya. Ini proses panjang karena tujuan utamanya bukan di mobil listriknya. Tujuan utamanya supaya orang-orang melihat ada spirit di sana, spirit pantang menyerah itu secara nyata, supaya adik-adik muda yang lain itu menjadi greget. Wah ini Bang Riki bodoh ini kayak gini nih. Yang benar itu kayak gini nih. Nah itu yang saya cari itu. Allah kayak gitu doang mah saya juga bisa. Nah itu juga yang saya cari itu. Wah saya juga tertarik mengembangkan ini. Itu juga yang saya cari. Pokoknya pekerjaan saya hanya pengembangan mobil listrik itu memicu. Saya bukan pengen jadi Elon Musk. Ya, nggak bisa. Saya hanya bisa jadi Ricky Elson. Yang bisa dilakukan Ricky Elson adalah memantik, memicu, ya, menyemangati. Dan bagi saya itu sudah keadaan yang terbaik. Ya. Dan kita tetap terus mengembangkan dan mengupayakan untuk memacu. Termasuk saya hadir hari ini pun juga untuk mengabarkan tentang kegagalan-kegagalan saya, supaya teman-teman yang lain melakukan dengan strategi yang lebih baik. Yang kedua, terkait apa yang setelah saya lakukan, ada nggak keinginan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nah ini nih yang paling penting. Di dalam diri kita ya, di Indonesia ini sudut pandang. Kita seringkali mengkotak-kotakkan segala sesuatu ini pemerintah, ini rakyat ya. Yang selalu kita hadapkan untuk kita benturkan. Wah ini tidak didukung, ini dihambat, jangan begitu. Ya. Pemerintah itu juga adalah tetangga kita, teman kita, guru kita, saudara kita, masih keluarga kita, bangsa kita. Mereka ya berada di posisi untuk mengelola negeri ini sebagai sebuah tatanan negara, juga menghadapi berbagai persoalan. Ya. Jika mereka meminta kita untuk bekerja sama, kapanpun kita siap. Jika mereka belum siap untuk mendukung kita pun tidak apa-apa. Ya. Dan untuk langkah konkret, saya tidak mau menceritakan detailnya. Yang jelas 2 hari yang lalu saya sudah ketemu dengan Bang Audi. Ya. Uda Wagub ya,
kami bertemu di Jakarta. Sebenarnya janjiannya saya bertemu dengan Buya, ya, dengan Pak Gubernur kita. Tapi kemarin beliau harus menemani Menteri Dalam Negeri, sehingga beliau menunda rencananya ke Ciheras. Dalam rencananya dalam waktu dekat beliau tetap, saya dan beliau tetap akan bertemu, dan kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan yang bisa melibatkan pemerintah Sumatera Barat untuk memicu anak-anak potensi muda di Sumatera Barat ini melakukan yang lebih baik daripada Ricky Elson. Ya. Oke, insya Allah itu terjadi Pak Ricky. Ya. Akan Terima untuk kasih, sumber Bu Ri. Ricky Elson, bukan untuk Ciheras saja, tapi untuk Sumatera Barat. Insya Allah akan secepatnya itu terwujud. Oke, ini ada yang raise hand. Ibu Aninda Puari. Silakan Bu Aninda. Silakan. Selamat pagi Pak Riki. Selamat pagi Bu Aninda. Ya. Kayak pertanyaan saya hampir dijawab sebenarnya tadi dari pernyataan yang barusan, karena saya curious aja. Why Ciheras gitu. Kenapa Ciheras? Why Ciheras? Karena kalau dilihat kan memang pengembangannya adalah mechanical engineering in agriculture sector, tapi sebagai putra daerah nih ceritanya kita di Sumatera Barat sendiri memang kita juga agriculture itu adalah salah satu sumber penghasilan pendapatan masyarakat kita. Nah, tapi kenapa sih Ciheras pada awalnya gitu? Saya cuma penasaran bisa. Oke. Kenapa Ciheras? Saya akan jawab. Kenapa Ciheras? Tadi saya sudah menyampaikan latar belakangnya bahwa anak-anak Sumatera Barat itu tidak hanya terlahir untuk Sumatera Barat. Kita lahir dan besar di Sumatera Barat, tapi kita telah berjanji satu Indonesia. Dan kita tahu orang-orang yang membantu terwujudnya satu Indonesia ini adalah tokoh-tokoh Sumatera Barat ya, yang berperan besar. Kita tahu siapa Muhammad Hatta, siapa Tan Malaka, ya, siapa Sultan Syahrir, siapa Buya Hamka, dan ini satu kelebihan anugerah bagi anak-anak Sumatera Barat, supaya memang betul bahwa potensi di daerah itu perlu dikembangkan. Memang betul agriculture juga salah satu potensi yang ada di Sumatera Barat. Tapi jangan sampai kita menyempitkan potensi yang ada di dalam diri anak-anak Sumatera Barat ini, bahwa saya berharap kita itu dilatih untuk merantau. Saya berharap anak-anak muda ini melihat dunia, ya, melihat dunia, lalu di sana mereka membangun dirinya, menempa dirinya dengan berbagai persoalan-persoalan dunia, ya, dengan persoalan-persoalan besar, lalu memicu, ya, memicu, karena bagaimanapun yang akan mengubah Sumatera Barat itu tidak bisa orang-orang dari luar, ya. Yang akan mengubah petani tidak bisa orang-orang dari luar, hanya petani itu sendiri. Pekerjaan kita hanya memicu. Dan kenapa Ciheras? Saya butuh tempat. Pertama, saya butuh tempat dulu. Tempat itu di mana? Tempat yang bisa dijangkau dari seluruh penjuru Indonesia. Kalau saya taruh di Padang, maka teman-teman yang di NTT nggak bisa datang. Teman-teman di Papua kemahalan. Teman-teman dari Ternate, karena Indonesia ini luas banget. Kalau saya taruh di Indonesia Timur, sekarang giliran teman-teman dari Indonesia Barat nggak bisa datang. Lalu kenapa nggak di Jakarta? Kalau saya taruh di Jakarta, saya taruh di Bandung, saya taruh di Jogja, saya taruh di Surabaya, ada hal yang jauh lebih menarik daripada yang saya kerjakan. Ya. Jakarta itu penuh pesona, sehingga itu bisa membuat mereka lupa kepada tujuannya. Bandung itu keren sekali, ada ITB-nya, ada Unpad-nya, sehingga orang akan melihat apalah Ricky Elson. Ya. Maka saya sadar diri, mencari tempat yang jauh dari keramaian, ya,
memulai sesuatu yang kecil itu. Toh dari sebuah desa terpencil di Cieras yang bisa dituju dari ujung Aceh. Ini teman-teman dari Aceh udah banyak ini yang datang ke Cieras ya. Dari Medan, dari Gorontalo, dari Sulawesi Tenggara juga banyak ya. Yang dari Padang belum ya Pak Riki ya? Dari Padang udah ada. Ini saat ini teman-teman adik-adik dari Dharma Andalas ini baru pulang. Kemarin baru pulang. Adik-adik dari Dharma Andalas. Beberapa hari yang lalu saya posting video bikin kincir angin itu adik-adik dari Dharma Andalas. Anak-anak Sumatera Barat hebat dan tangguh kok. Ya, nggak kalah. Ya, nggak kalah. Mereka sangat rajin sekali. Pagi-pagi bekerja bersama saya di kandang. Lalu siang melanjutkan kegiatan riset mereka. Malam mereka berdiskusi tentang apa rencana dan mimpi mereka, dan sepulang dari sini mereka juga keliling Pulau Jawa, mendaki gunung dan segala macamnya, membangun network. Jadi itulah alasan saya memilih di Cieras, supaya menjadi tempat perbauran anak-anak muda seluruh Nusantara. Ya, kemarin juga sempat ditanyakan oleh teman-teman pemerintahan Pemda Sumatera Barat, tidak berpikirkah membangun di Padang? Ya, lalu saya sampaikan, pertanyaan saya terbalik, saya yang harus bertanya itu, saya bilang. Kenapa nggak bangun di Padang? Nanti banyak kok di Universitas Andalas itu udah banyak doktor dan profesornya. Saya nggak punya doktor dan profesor juga. Jadi jangan khawatir, Sumatera Barat nggak kekurangan potensi-potensi. Hanya tinggal dikolaborasikan. Saya yang jauh ini jangan diminta pulang lah. Oke, tapi bukan diminta pulang, tapi ide mungkin dimonitoring dari jauh boleh lah Pak Riki. Tapi aduh, saya nanti teman-teman akan tahu bahwa saya nggak sehebat itu. Saya hanya pemicu. Ya, teknologi monitoring IoT-nya Bu Reni jauh lebih canggih. Oh, tidak, Pak Riki. Oke, ada pertanyaan yang berikutnya Pak Riki dari Farid Rabul Izati. Silakan Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Rabul Izati dari mahasiswa Teknik Pertanian dan Sistem angkatan 2020. Oh iya, Dik Farid ya, silakan Dik Farid. Jadi mungkin pertanyaan saya gini Pak. Jadi kan kita Bapak sampai ke fase saat ini karena Bapak memulai apa yang Bapak percayai. Nah, jadi pertanyaan saya gini Pak. Jadi ketika kita memulai itu tentu kita harus mempersiapkannya sesuatu itu Pak. Jadi terkadang yang jadi dilema bagi saya itu, saya pernah memulai gitu Pak, tapi ternyata persiapan saya itu kurang matang. Nah, jadi sekarang kendala sekarangnya tuh ketika ingin memulai lagi tuh ada rasa ragu gitu Pak. Entah itu apakah rasa ragunya tuh maksudnya persiapannya udah matang. Jadi istilahnya mungkin bisa dibilang trauma akan kegagalan gitu Pak. Jadi saran Bapak ataupun tanggapan Bapak terkait permasalahan saya ke depannya ini bagaimana gitu Pak? Mungkin itu saja Pak. Oke, saya akan jawab pertanyaan Dik Farid ya. Pernah mencoba tapi sadar sekali bahwa persiapannya nggak matang. Artinya jawabannya udah ada. Ke depan kalau melakukan apa-apa itu lakukan persiapan. Tapi sekarang ingatan itu menjadi trauma. Nah, inilah problem terbesarnya manusia. Ya, diberi dua anugerah mengingat dan anugerah membayangkan. Digunakan untuk hal-hal yang buruk. Digunakan untuk menghentikan kemajuan kita. Ya. Padahal banyak hal yang baik yang bisa dicari dari kegagalan itu. Padahal banyak hal yang baik yang bisa dibayangkan dari sebuah tujuan itu. Tapi apa yang menyebabkan orang memilih mengingat yang buruk saja? Apa yang membuat kita memilih untuk menakut-nakuti diri di masa depan? Adalah karena tidak hidup di hari ini. Tidak hidup di hari ini. Jadi saya tidak memiliki rahasia apa-apa di Cieras. Adik-adik mahasiswa yang datang ke Cieras
hanya saya latih 2 hal. Ya, Cieras itu hanya tempat latihan 2 hal. Ya, latihan pagi berkumpul bersama, lalu mengucapkan apa yang direncanakannya hari ini. Merencanakan apa hari? Akan melakukan apa hari ini? Nggak perlu ingat kemarin, nggak perlu mikirin besok. Perdengarkan ke raga kita, ke telinga kita, ke badan kita, ke teman kita, ke semesta, kita akan ngapain hari ini. Bukan karena disuruh, karena kita yang memilih. Hari ini saya akan begini, dan akan begini. Di dalamnya itu kita tidak membolehkan kata mungkin. Nah, mungkin ini nggak ada niat di dalamnya. Ya. Jadi termasuk kosakata yang kita haramkan di briefing pagi Cieras, ya, mungkin. Ya, kita nggak mau mendengar kata mungkin. Ya, yang ingin kita dengar hanya saya berencana untuk, ya, misalnya briefing pagi di Cieras itu, saya Ricky Elson, hari ini saya berencana untuk pertama, ya, melanjutkan pembelajaran bilah, kedua menjemur kayu saya, ketiga setelah itu melakukan proses pengikisan kayu. Jadi hanya pekerjaan yang akan kita tuntaskan hari ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu di malam hari kita kumpulkan lagi untuk mengevaluasi, ya, untuk mengevaluasi kegiatannya di hari ini. Kalau tadi pagi dia sudah merencanakan, maka malam hari kita minta dia untuk menyampaikan apa yang telah didapatkannya, ya, sehingga, ya, dia menyampaikan apa yang telah direncanakan dan apa yang didapatkan dan tahu kendalanya. Artinya kita hanya meminta adik-adik mahasiswa dan siapapun yang ke Cieras itu untuk hidup di hari ini, supaya tidak trauma akan masa lalu. Jika kita telah melakukan hari ini yang terbaik, kita nggak akan punya ingatan tentang kemarin yang jelek. Toh hari ini telah kita lakukan dengan baik. Kita tidak punya ketakutan akan esok yang buruk. Toh kita tahu bagaimana cara merencanakan hari ini yang terbaik. Ya, saya nggak tahu apakah Farid ini mendengar apa tidak, ya. Saya lihat lagi ngobrol juga di sana. Farid? Nggak apa-apa. Mau nanya tadi. Nggak apa-apa, Bu Reni. Ada yang nitip pertanyaan sepertinya Pak Riki ke Faridnya. Nggak Farid? apa-apa, santai aja, saya nggak marah kok. Ya. Oke, paham. Saya hanya menunjukkan bahwa saya memperhatikan. Meskipun orang tidak sungguh-sungguh pun, saya akan menjawab dengan sungguh-sungguh. I see. Oke, Pak Riki. Oke, berharap Farid mendengarkannya ya, Pak Riki. Di sini ada di kolom chat juga ada pertanyaan lagi, Pak Riki, tapi panjang sekali. Di sini dia cerita bahwa dia sudah jumpa Pak Riki pada waktu dia S1 dan dia sangat kagum dengan apa yang telah dilakukan Pak Riki. Namun saya begitu sedih dan kecewa terhadap politik di negeri saat ini. Nah, ini udah politik ini. Teknis skip ya, sedikit ya. Cuman pertanyaannya adalah, mohon Pak Riki, apa rencana ke depannya dengan mobil Selo? Apa masih ada kendala yang dihadapi Pak Riki terkait dengan mobil tersebut? Oke. Terkait rencana. Tadi saya sudah menyampaikan rencana saya hanya bagaimana memperbaiki keadaan ini supaya lebih baik di esok hari. Baik itu mobil listrik, baik itu kincir angin, baik itu peternakan, apapun yang di hadapan mata saya hanya memikirkan bagaimana membuatnya lebih baik di masa depan. Itu rencana saya. Ya. Tentu saja di dalamnya banyak hal, penguasaan teknologi baterai, penguasaan teknologi kontroler, penguasaan teknologi mesin, menyiapkan anak muda yang seperti apa, memberikan peluang-peluang seperti apa, memberikan kesempatan seperti apa, itu yang saya lakukan. Namun yang paling penting adalah saya tidak kecewa. Ya, ya, saya tidak kecewa dengan apapun yang terjadi. Ya, itu hanya sajian semesta untuk memberitahu kita bahwa upaya kita itu saja tidak cukup untuk mewujudkan cita-cita kita, keinginan kita. Kegagalan itu adalah sinyal untuk kita berinovasi. Ya. Jadi bukan untuk kita tangisi.
Ketika kita gagal, itu sebuah sinyal memberitahu kita bahwa dengan dirimu yang begini saja tidak cukup. Maka kamu perlu menaikkan kualitas diri. Entah itu strategi, entah itu skill, entah itu kelapangan hati, entah itu kemampuan berkomunikasi, entah itu cara berpikir. Ya. Jadi jangan kecewa apalagi dengan hasil saya. Ya. Itu kan pekerjaan saya, kok Anda yang kecewa. Jangan sedih. Ya, jangan sedih. Saya sendiri tidak kecewa, saya sendiri tidak sedih. Saya melakukan yang saya bisa. Saya berharap juga entah ini namanya Pak Anas atau Di Anas ya. Mahasiswa sepertinya. Mahasiswa. Ya, supaya tidak mengecewakan dirinya dengan hal-hal seperti itu. Malah bertekad, wah kalau Bang Riki gagal, gimana caranya saya lebih baik daripada Bang Riki? Ya. Susun strategi yang lebih bagus daripada saya, susun network yang lebih bagus, bangun komunikasi yang lebih baik, siapkan skill-skill yang lebih mumpuni dibandingkan saya. Ya, jangan kecewa. Oke, itu tantangan ya. Tantangan yang harus Anas jawab ya, Anas, apa yang Bapak Riki sampaikan. Tadi ini satu lagi di kolom chat ya. Saat ini petani masih sulit menemukan penyebab tanaman mangga di pekarangannya tidak bisa berbuah. Padahal tanahnya subur, padahal tumbuhannya subur sekali. Ini tanah loh. Padahal tanahnya subur. Kira-kira bisa nggak diciptakan sebuah alat digital bisa mendeteksi tanaman yang tidak berbuah seperti itu, seperti stetoskop yang dipakai oleh dokter. Oke. Pertanyaannya, kira-kira bisakah? Ditanya kalau pertanyaannya kira-kira bisa, ya bisa. Apa yang terbersit di benak kita itu bisa. Teman-teman di teknologi pertanian dan perkebunan sudah tahu bahwa apa gizi yang dibutuhkan untuk melahirkan buah itu. Sehingga ya kita bisa mengecek ciri-ciri tumbuhan atau tanaman yang mampu melahirkan buah atau tidak. Dari awal kita bisa melakukan pendeteksian awal. Ya. Dan itu sebuah penelitian yang menarik. Dan jangan minta orang lain melakukannya, cari referensi sendiri, dalami sendiri, coba sendiri, ya, coba berbagai eksperimen. Saya di depan rumah saya ini ada sebuah pohon mangga yang jarang berbuah dan ada sebuah pohon nangka yang jarang berbuah, ya, karena awalnya saya sudah putus asa aja. Ini tanahnya sudah digali yang nggak ada gizinya lagi. Jangan-jangan gara-gara itu. Namun saya tidak menyerah. Lalu saya mencari tahu. Lalu saya mengenal, ini bukan promosi ya. Saya mengenal ada namanya mikroba Google. Ya, saya lupa yang mengembangkannya, mikroba Google. Lalu saya antara percaya dan tidak percaya. Ini mikroba Google ini benaran kayak yang diomongkan nggak ya? Katanya dengan mikroba Google ini, kalau kita siapkan medianya dengan baik, kita kembangkan dia, saya membelinya 1 liter itu, katanya walaupun ini kan harganya mahal, ini 300.000, tapi jika dikombinasikan dengan media untuk memperbanyaknya, maka jumlahnya bisa banyak dan bisa untuk berbagai tanaman. Lalu saya cobakan pertama ke tanaman kelor saya yang hampir mati. Tumbuh ternyata. Ya. Subur daun kelor saya. Lalu saya bikin percobaan. Akan saya kasihkan ke pohon mangga saya dan ke pohon nangka saya, tapi tidak saya kasih ke pohon mangga saya. Ya. Antara percaya dan tidak percaya. Lalu saya beli mikroba Google itu, lalu sesuai petunjuknya saya perbanyak dengan menambahkan molase, dengan menambahkan pupuk urea 1 kg, lalu saya aduk dengan air 10 liter, lalu saya simpan beberapa hari sampai aromanya harum kayak butape, lalu saya siramkanlah ke sekeliling batang pohon nangka saya tadi itu. Saya nggak tahu dia akan berbuah atau tidak, tapi saya yakin setiap pohon, setiap makhluk hidup itu dia membawa pesan untuk blossom, untuk merekah, untuk berfungsi sebenar-benarnya. Tugas manusia mendampinginya. Ya, mendampinginya. Ya, begitu juga
Setiap anak manusia itu memiliki peluang untuk menjadi manusia yang hebat. Tugas manusia yang lain mendampinginya. Dengan rasa seperti itu, saya eksperimen. Pohon mangga yang subur tidak saya dampingi, tidak saya kasih mikroba Google, dan pohon nangka yang saya kasih. Akibatnya sekarang kalau teman-teman pergi ke Cieras ini, itu di depan rumah saya punya pohon nangka yang nggak berhenti-berhenti berbuah, gelantungannya itu sampai ke batangnya itu puluhan. Ya. Dan saya nggak tahu apa ilmunya orang yang membuat mikroba Google tadi itu. Teman-teman pertanian silakan dicek itu. Ya. Itu bukan bidang ilmu saya, bukan saya tidak mau. Saya punya kegiatan lain, saya hanya memanfaatkannya. Dan ternyata pohon mangga saya malah sekali berbuahnya. Ya, karena tidak saya beri itu. Nanti kalau teman-teman ada yang mau datang ke sini untuk mempraktekkan itu, membuktikan tadi itu, silahkan. Artinya apa? Coba. Ya. Terbersit di benakmu, cari tahu, melangkah ke sana dengan curiosity, dengan kesungguhan, coba, lalu perhatikan, lalu catat, lalu pikirkan, lalu akan lahir ide-ide baru. Ya, benar sekali. Oke, sebelum ditutup ini Pak Riki, ada lagi satu penanya ini di kolom chat, tapi diminta Alfo langsung bertanya langsung, Alfo. Nggak apa-apa. Langsung saja. Harus Alfo, ya. dibacakan Alfo. Silakan Alfo. Baik, Bu. Alfo. Iya, silakan Alfo. Terlalu panjang kalau Ibu bacakan Alfo. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Alfo Purnama, mahasiswa. Ya, Alfo. Jadi Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Jadi kan biasanya kami dari mahasiswa itu memiliki ada sih rencana hal-hal baru untuk melakukan perubahan gitu. Namun kami memiliki kendala dalam misalnya itu seperti manajemen waktu, serta dana ataupun yang lainnya, serta dukungan ataupun tim. Nah, itu bagaimana sih menurut Bapak? Apakah ada organisasi ataupun tim untuk mendukung agar mahasiswa itu dapat mewujudkan hal-hal baru tersebut? Gitu, Pak. Banyak. Sekarang banyak sekali ya kompetisi-kompetisi lomba-lomba yang mau menampung ide-ide anak muda itu. Kita itu karena terbersit pengennya ada disediakan di depan mata kita. Aku datang bilang chiefnya, kasih 3 permintaan, kamu pengennya apa? Kita itu pengennya kayak gitu ya nggak ada. Ya. Kalau kita buka mata kita perhatikan sekeliling kita, ya semua yang kita mau itu disediakan. Ya, disediakan. Hanya kita terlalu sibuk membahas yang nggak ada pada kita, sehingga kita tidak mengasah yang ada pada kita. Ya. Oh, kita punya ide, tapi ada nggak yang mau ngasih kita uang untuk dana? Ya kalau kita hanya diam ya nggak ada. Saya berternak kambing itu, walaupun saya punya ide, saya nggak bilang dulu ide saya. Saya pergi dulu ke kandang kambing petani. Ya, saya pergi dulu ke kandang kambing petani, lalu saya lihat bagaimana mereka berternak, mengarit, merawat kandang, membersihkan, menyusun. Pokoknya saya lihat dulu semuanya. Ya, lakukan yang bisa. Saya nggak minta, adakah orang yang mau ngasih saya dana untuk beternak domba? Nggak ada. Apalagi sekarang zaman keren, mah, zaman mudah. Ya. Dengan TikTok aja orang bisa cari uang. Dengan teriak-teriak saja orang di YouTube dapat uang. Masa anak-anak muda yang kreatif dan pintar punya ide seperti kalian, ya seperti Alfo dan lain-lain, nggak bisa menggunakan YouTube itu, bikin channel YouTube ya. Sekarang ini ngamen aja bisa dapat ya, penyanyi ngamen itu siapa namanya itu ya, yang Zidane itu, dengan ngamen aja dia bisa dapat ratusan juta modalnya. Artinya lihat potensi kita yang lain. Kalau kita punya keinginan yang didukung oleh orang lain, ada berbagai cara. Kita minta dukungan orang jadi yang dipercaya orang. Kalau kita pengen mendukung sendiri, lihat potensi kita yang bisa memenuhi itu. Ya. Apalagi kegiatan-kegiatan di Fakultas Teknik Pertanian, jika dibikin video-video pendek, pembelajaran, bikin channel YouTube-nya, itu dilihat banyak orang, lalu dari uangnya itu, bikinlah upaya-upaya startup di Fakultas Teknik Pertanian itu. Ya. Pertama dengan contoh peralatan-peralatan yang ada di lab-nya dulu. Ketika melab itu ya satu orang ada yang mendokumentasikan, bikin video singkat 2 menit, 3 menit. Hello guys, ini cara kita untuk mencacah daun kayak gini nih. Sehingga orang banyak menonton. Ya. Dari sana apa yang lahir?
orang percaya kepada kita. Sekarang itu dunia terhubung di telapak tangan kita. Daripada kita menangis, ada nggak orang mendukung kita? Ya nggak ada. Tunjukkan dirimu, tunjukkan kualitas dirimu, jadi manusia yang dipercaya oleh banyak orang, maka ya tadi itu kesempatan berseliweran di mana saja, pasang antena, asah diri, asah kemampuan. Ya, orang yang datang menyuapkan kepada kita itu nggak ada. Ya, kita yang mencari. Kesempatan lomba banyak, ya. Ikut proyek dosen pun bisa. Berkumpul beriuran sesama mahasiswa pun bisa. Jangan tunggu orang ya menyiapkan hidangan kita. Itu namanya kita sedang diperbudaknya. Kalau saya misalnya mengundang Alvo bisa ini ya, ayo kerjakan ini. Itu bukan sedang mendukung Alvo, saya sedang memperbudak Alvo karena saya tahu Alvo punya potensi itu. Ya. Jadi berstrategilah, berpikirlah, gunakan otak kita. Ya, jangan menyerah, jangan minta orang lain menyelesaikan masalah kita. Selesaikan sendiri. Bu Reni, Iya, Bapak. mungkin tambahan sedikit dari Dari Bapak Dekan, silakan Pak Dekan. ini karena yang terakhir sebetulnya ini Pak. Ini mau closing kita lagi, Pak. Oke, silakan Pak Dekan. Sebetulnya sangat banyak gitu. Jadi di kampus itu ada namanya PKM, ya. Pekan kreatif mahasiswa. Kreatif mahasiswa. Jadi mau wirausaha, mau meneliti, mau pengabdian masyarakat, mau ada 7 atau 8 skim PKM. Jadi modalnya sebetulnya cuma proposal gitu, ide ya. Gitu. Berarti perlu kita latih mereka membuat proposal. Mereka takut bikin proposal. Betul. Harus kita dampingi, memang, kita sosialisasikan. Betul. Jadi sebetulnya ide, inovasi dan kreativitas itu yang perlu diasah lagi bagi mahasiswa kita. Mereka punya keinginan, tetapi tidak tahu mau ngapain gitu. Bikin ajang diskusinya informal, Bu Reni. Ya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya ide itu bikin situasi informal, jangan situasi formal. Kita tahu bahwa mereka itu malu-malu, segan, takut. Nah, tadi itu kita bikin suasana yang mereka tidak takut untuk menyampaikan gagasan idenya itu. Ya, memang itu mungkin kira-kira. Jadi juga buat adik-adik mahasiswa sebetulnya silakan berkumpul-kumpul gitu ya, untuk kemudian juga bisa diundang dosen secara informal, karena seperti yang disampaikan Pak Riki tadi, kesempatan dan peluang itu sebetulnya tidak terbatas. Ya. Benar sekali. Selagi kita bisa mengeksplor diri kita, maka ada banyak sekali tautan-tautan kita. Gitu. Manapun ini, tapi yang penting adalah itu tadi, ide, inovasi, dan kreativitas. Nah, di kampus sudah ada PKM. Nah, silakan manfaatkan PKM ini dulu, gitu kan. Nah, kalau lebih canggih lagi, saya kira kita juga di fakultas ataupun di universitas akan memfasilitasi gitu. Kalau misalnya ini tidak kuat nih fakultas, ininya sama ini, kita akan carikan jalan gitu. Nah, tetapi tentu ini bersama-sama adik-adik mahasiswa juga harus sering berdiskusi untuk mendapatkan ide-ide dan apa yang bisa dilakukan. Demikian Bu Reni, Pak Riki, terima kasih. Ya. Terima kasih sekali Pak Ferry. Kesempatan banyak, tinggal kita menyiapkan anak-anak muda yang melihat bahwa itu adalah kesempatan. Ya, mampu membaca situasi tersebut ya Pak Riki ya. Ya. Oke, ini sudah 2 jam lebih nih ya Pak Riki ya. Sudah saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Kalaupun bertanya, bisa bertanya langsung di sosial media Pak Riki ini. Bisa nanti DM Instagram saja atau kirim ke WA saja. Nggak masalah. Itu. Dari Bapak Ibu dosen lainnya dan mahasiswa masih ada pertanyaan atau bisa kita akhiri sesi diskusi ini? Sepertinya sudah cukup ya Pak Riki ya. Ya. Luar biasa, panjang lebar penjelasan dari Pak Riki, inspiring sekali, memotivasi adik-adik semua. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Dan saya mohon maaf atas salah kata saya, intonasi saya yang tidak berkenan. Mudah-mudahan
teman-teman bisa mengambil saripati yang baiknya saja, yang jeleknya tinggal. Banyak sekali, tidak ada malah kesalahan dan ininya Pak Riki. Itu sangat membantu sekali, memotivasi adik-adik semua. Dan kita juga dosen itu terinspirasi juga bagaimana ilmu-ilmu di kampus itu bisa apply ke masyarakat. Ya, Oke, mudah-mudahan ada kerjasama yang bisa kita lakukan ke depan untuk menyiapkan generasi muda yang lebih baik untuk membangun negeri kita ini, Bu Reni dan Pak Dekan. Ya, mudah-mudahan ke depan ada yang bisa kita lakukan bersama. Oke, terima kasih Pak Riki. Reni sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Reni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC Bu Nika. Terima kasih Ibu Reni yang telah memoderatori talk series kita pada hari ini, dan kepada narasumber kita Bapak Ricky Kok ini sudah Elson tepuk tangan kok. Nanti yang Nanti bisa nih. Iya. izin Prof. Mudah-mudahan ntar lagi beliau masuk. Iya, iya. Gitu. Bapak Prof Santosa. Nggak kedengaran, Kak. Bersamaan Pak. Oke. Ya, sangat memotivasi kita semua, baik dari mahasiswa dan juga para dosen yang hadir pada hari ini. Bapak Ricky Elson, terima kasih semangat dan motivasinya. Semoga kita Sama-sama. bisa menjadi lebih baik ke depannya untuk diri kita sendiri tentunya, untuk sekitar, dan berharap untuk negeri kita tercinta ini. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan dengan lancar. Oke, ini ada yang bertanya. Bisa bantu kirim via chat IG-nya Pak Ricky Elson. Sesuai nama beliau ya. Saya sendiri. Nama Bapak. Ya. IG saya Ricky Elson, Facebook saya Ricky Elson, dan WA saya ini 08211 535 2149. Ya, terima kasih Bapak sudah sangat terbuka dengan kita, sampai-sampai nomor WA juga dibagi nih kepada kita semua. Oke, semoga ke depan kita bisa berharap bisa ada kerjasama yang bisa kita kerjakan antara Bapak Ricky Elson dengan pihak kita dari kampus tentunya. Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Bapak sebagai apresiasi kita. Mohon diterima sertifikat dari kita panitia kepada Bapak Ricky Elson. Berikut sertifikatnya, Pak. Diterima. Okay. Dan sertifikatnya saya terima. Terima kasih sekali atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Ya, kita yang sangat berterima kasih Bapak. Oke, dan selanjutnya sertifikat untuk Ibu moderator kita, Ibu Dr. Reni Eka Putri. Mohon diterima Ibu. Oke, acara kita pada hari ini telah selesai. Silahkan kepada peserta webinar untuk mengisi presensi yang telah disediakan. Dan sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing nantinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ricky Elson, kepada semua peserta. Pak Dekan, Pak Kepala Jurusan, izinkan saya pamit. Ya, boleh Pak. Terima kasih Pak Ricky. Terima kasih ya Pak Ricky ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke, terima kasih Pak Ricky. Kita untuk bulan kedepannya masih akan ada lagi. Mohon nantikan kegiatan talk series kita selanjutnya pada tahun 2022. Saya sebagai MC pada kegiatan pagi ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam memandu kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasinya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nika. Sama-sama Bu Rahmi.